Jadi di materi machine learning hari ini kita akan fokus kepada bagaimana melakukan proses transformasi data. Ya. Jadi representasi fitur ataupun pembelajaran fitur itu nanti memungkinkan teknik-teknik yang digunakan itu bekerja secara otomatis untuk mencari atau menentukan representasi. Nah, di dalam transformasi data ini nanti apa saja yang akan kita lakukan? Ya, kita bisa merekayasa fitur, mengubah data mentah menjadi fitur yang bisa dipakai untuk tahapan prediktif nantinya. Jadi sebelum melakukan pemodelan data, itu kita lakukan yang namanya transformasi data. Siapa tahu ada data-data kosong, ada data-data yang tidak lengkap di input, nah itu semua dilakukan di proses transformasi data ini. Nah, setelah UTS ini nanti kita akan masuk kepada penerapan beberapa model. Ya, jadi beberapa teknik-teknik yang dipakai di dalam machine learning, klasifikasi, regresi, kemudian prediktif dan segala macam itu akan kita jadikan dasar untuk pembuatan model nantinya seperti itu. Nah, yang dimaksud rekayasa fitur itu nanti ada beberapa model, ada beberapa hal yang kita pelajari. Contoh misalkan ini, ya, kita bisa melakukan di dalam rekayasa fitur itu imputasi namanya. Bisa juga dengan encoding, scaling, handling outlier, atau log transformasi, atau grouping operation, mengkelompokkan operasi, atau dilakukan dengan binning. Ini contohnya misalkan ini, ada apel, gambar apel, ya, ada apel sendiri warna merah di antara apel-apel yang berwarna hijau. Nah, bisa jadi warna merah apel ini kita anggap sebagai outlier. Ya, bagaimana menghandling outlier yang ada ini? Apakah kita drop, ya, ataukah kita lakukan apa terhadap data yang ada ini? Nah, ini yang dimaksud dengan rekayasa fitur atau dalam hal ini adalah transformasi data. Nah, kita masuk ke model-model feature engineering-nya atau rekayasa fitur. Ya, ada imputasi, ada encoding. Nah, kita masuk yang pertama adalah imputasi. Jadi yang dinamakan sebagai imputasi itu adalah proses mengganti nilai. Ya. Jadi kita mengganti nilai atau data yang hilang, missing value, NaN, non-available number, blank, ya, dengan nilai pengganti. Ya, jadi mau diganti data-data yang hilang itu mau diapakan? Ya. Contoh misalkan ini, saya punya dataset asli seperti ini. Ya. Bisa jadi yang warna merah ini adalah data-data yang hilang tadi. Nah, yang warna merah ini mau dilakukan apa? Ya, jadi nanti akhirnya, misalkan contoh ini, step-nya ini, diimputasi datanya. Dirubah warnanya dari warna merah menjadi warna kuning misalkan. Ya, itu adalah proses untuk melakukan imputasi. Ya. Nah, jenis missing value ini itu ada 3. Ada missing completely at random MCAR. Ya, ada yang missing at random, ada missing not at random. MCAR, MAR, sama MNAR. Nah, kita lihat masing-masing ini apa. Nanti tolong diperhatikan ya, apa yang masuk dari 3 jenis missing value ini ya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu. Jadi yang disebut sebagai missing completely at random itu adalah probabilitas sebuah instan yang hilang tidak bergantung pada nilai yang diketahui atau nilai yang hilang itu sendiri. Jadi misalkan ada tabel data dicetak tanpa nilai yang hilang dan seseorang secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa tinta. Jadi katakanlah ada daftar nilai ya di print ya dalam bentuk kertas ya. Tabel data dicetak tanpa nilai yang hilang dan seseorang secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa tinta di atasnya. Sehingga beberapa sel tidak dapat dibaca. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan bahwa nilai yang hilang mengikuti distribusi yang sama dengan nilai yang diketahui. Ini yang kita sebut sebagai missing completely at random. Jadi hilangnya data ya itu tidak tergantung pada nilai yang diketahui ya. Yang hilang itu tidak bergantung pada nilai yang diketahui. Atau nilai yang hilang itu sendiri. Jadi kenapa? Karena bisa jadi
asumsi kita nilai yang hilang itu bisa mengikuti distribusi yang sama dengan nilai yang diketahui. Jadi bisa diketahui itu nilainya. Misalkan contoh ya, misalkan katakanlah saya sudah bikin resume nilai, rata-rata nilai nilai UTS kalian itu ada di, oh nilai rata-rata UTS-nya 85 Pak, misalkan. Nah, kemudian di beberapa bagian mahasiswa itu tertutup nilainya. Nah, nilai yang hilang tertutup tadi bisa aja saya cari dengan bantuan nilai rata-rata dan nilai-nilai mahasiswa yang lain. Itu bisa saya cari penggantinya. Ya, jadi bisa ditemukan kembali. Kenapa? Karena nilai rata-rata itu terpengaruh sama data-data yang tertutup nilainya tadi. Itu salah satu caranya. Ya, jadi kita bisa lakukan hal itu. Ya, jadi dihitung ulang datanya. Misalkan contoh ini, total nilai 50 misalkan ya, ada 5 anak 50. Misalkan di situ ada 5 anak, total nilai 5 anak itu 50. Nah, asumsi kita berarti 50 bagi 5, 10 masing-masing nilainya. Nah, ternyata anak kedua sama anak ketiga itu tertutup nilainya ya. Nah, anak ke-1, ketiga, anak ke-1, ke-4, dan ke-5 itu masih ada nilainya. Anak kedua yang hilang nilainya. Jadi bisa kita hitung. Karena apa? Karena nilai total mahasiswanya kita dapat, kemudian kita tahu mahasiswa ke-1, ke-3, dan ke-4 dan ke-5, maka nilai mahasiswa kedua dan ketiga bisa kita hitung rata-ratanya kira-kira berapa di situ. Ya, jadi probabilitas bicaranya ya di situ. Kemudian yang kedua, missing at random. MAR ya. Probabilitas sebuah instan yang hilang itu mungkin bergantung pada nilai yang diketahui. Tetapi tidak pada nilai yang hilang itu sendiri. Jadi bisa jadi ada sebuah nilai yang hilang itu mungkin bergantung ya probabilitas bicara pada data yang diketahui. Nah, misalkan contohnya gini. Dalam kasus sensor suhu, ya, fakta sebuah nilai yang hilang itu tidak bergantung pada suhu. Sensor suhu ya, jadi tidak bergantung pada suhu. Tapi mungkin bergantung pada faktor lain, misalkan daya baterai termometer. Jadi misalkan ada alat yang membaca sensor. Sensornya pakai baterai. Nah, pada saat pembacaan data itu bukan karena data suhunya. Ya, jadi data suhunya itu hilang ya. Suatu nilai hilang tidak bergantung pada suhunya. Tapi bisa jadi faktor lain yang menentukannya. Mungkin karena baterainya lemah, jadi tidak bisa menyimpan suhu yang terjadi pada suatu waktu yang dicatat. Misalkan seperti itu. Kemudian contoh yang lain, apakah misalkan ada survei, apakah seorang menjawab pertanyaan atau tidak, misalkan tentang usia. Dalam survei itu tidak tergantung pada jawaban itu sendiri, tapi mungkin bergantung pada jawaban untuk pertanyaan lain, yaitu jenis kelamin. Jadi bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak tergantung dalam satu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak jawab, misalkan contoh gini, saya nggak jawab usia, tapi bisa jadi jawaban yang lain itu mempengaruhi usia saya ketika menjawab itu. Misalkan contoh gini, ya saya nggak ngisi usia. Ditanya, sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Udah 40 tahun misalkan, 30 tahun. Berarti kan saya bisa hitung kalau yang bertanya itu, oh berarti usianya Bapak itu mungkin sekitar 40 tahun. Karena dia di perusahaannya itu udah 40 tahun, berarti 40 tahun ke atas. Kerja aja dia udah 40 tahun. Ya, kalau asumsi dia mulai kerja itu kuliah, berarti kan udah berapa tuh umurnya? Umur kuliah lulus misalkan 20, 21, 22. Tambah 40, oh berarti usia sekian. Nah, itu artinya jawaban yang kita berikan, yang kosong itu, yang hilang tadi, itu dipengaruhi mungkin tergantung oleh jawaban-jawaban yang lain. Ya, jadi itu yang disebut sebagai missing at random. Ini kita bicara data-data yang kosong ya, seperti itu. Missing not at random ya. Jadi bisa jadi probabilitas sebuah instan hilang itu dapat bergantung pada nilai variabel itu sendiri. Contoh sensor suhu nih. Dalam kasus sensor suhu, sensor tidak berfungsi dengan baik pada saat suhu lebih dingin dari 5 derajat Celcius. Misalkan sensor tadi ya. Jadi sensor ini hanya berlaku untuk suhu dingin ditentukan pada suhu dingin tertentu. Ketika dia di bawah atau di atas, itu dia nggak bisa baca. Artinya apa? Artinya data yang hilang tadi, yang tidak bisa dicatat suhunya itu bergantung pada variabel itu sendiri, variabel suhu itu sendiri.
Ya karena suhunya terlalu dingin, jadi alatnya nggak bisa jatuh. Atau bisa juga pada survei. Apakah seorang menjawab pertanyaan atau tidak? Misalkan ya jumlah hari sakit dalam survei memang tergantung pada jawaban sendiri. Seperti yang bisa terjadi pada beberapa orang yang kelebihan berat badan. Jadi bisa jadi jumlah hari sakit. Nah, hitungan sakit ini agak bingung kita isinya. Kita mulai sakit itu ketika kita merasakan sakit atau ketika kita mulai menemukan merasakan gejala. Simptomnya apakah itu? Biasanya kan kalau kita ke dokter itu kan ketika sudah merasa sakit ya kita datang terus ditanya dok sudah berapa lama sakitnya? Kita bingung nih. Kayaknya 2 hari, 3 hari atau baru hari ini gitu. Nah, data-data pertanyaan yang tadi itu bisa jadi data yang hilang itu bergantung pada nilai itu sendiri, pada kondisi itu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tiga hal ini. Oke. Lanjut ya, kalau belum ada. Nah, yang berikutnya adalah tahap dan teknik di dalam imputasi. Jadi yang tadi yang dikatakan imputasi itu bagaimana cara kita mengganti data yang kosong atau hilang. Ya. Nah, ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk tipe-tipe data yang bersifat numerik ataupun bersifat variabel kategorik. Jadi kalau datanya bertipe numerik, ya, maka kita bisa lakukan imputasi min atau dengan median. Ya. Atau bisa juga dengan nilai suka-suka. Terserah kita deh isinya mau berapa juga. Udah kosong, udah diisi aja dengan 10, diisi aja dengan 100. Atau bisa juga imputasi nilai datanya pakai data nilai ujung, end of tail. Nah, jadi diambil nilai ujungnya, nanti digantikan, dimasukkan di dalam data yang kosong tadi. Nah, tahapan di dalam imputasi ini, ya, jadi data yang tidak lengkap tadi, kemudian dilakukan imputasi, hasilnya ini nanti, hasil imputasi data yang sudah ini, baru dilakukan analisis, kemudian baru kita cek lagi hasilnya seperti apa, baru kita masuk gunakan untuk tahap berikutnya. Jadi analisis result dan fault pengumpulan hasil ini nanti di dalam satu kesatuan itu masuk ke dalam bisa digunakan untuk tahapan berikutnya. Ya. Kemudian untuk tipe data yang variabel kategorik itu bisa dilakukan dengan kategori mana yang paling sering muncul. Misalkan contoh gini, kita satu kelas ini ada 22 orang misalkan. Nah, dari 22 orang itu katakanlah saya suruh pilih A atau pilih B makanan misalkan ya. Nah, kemudian dari 22 orang itu ternyata ada tiga orang yang nggak hadir katakan. 3 orang berarti 22 dikurangi 3 itu sekitar 19 orang. Nah, 19 orang ini saya suruh pilih A dan B. Dari 19 itu ternyata 15 orang itu memilih A. Memilih A. Nah, sisanya adalah B. Maka yang 3 orang tadi, karena yang sering munculnya adalah kategori yang sering muncul adalah A, maka bisa saja saya imputasi dengan menggantikan data kosong untuk 3 orang yang tidak masuk tadi dengan nilai A yang tadi seperti itu. Dengan data A tadi. Itu contoh ya yang sering muncul. Atau dengan menambah kategori yang hilang ya. Jadi kita bikin 3, kita tambah hilangnya itu. Oke, yang pilih B kita anggap hilang 5. Jadi 5-nya nanti kita imputasi seperti itu. Itu bisa juga kita lakukan teknik imputasi dengan proses seperti itu. Oke. Nah, contoh misalkan ini ya, contoh. Imputasi dengan min atau median. Keuntungannya apa? Mudah dan cepat. Kenapa? Karena kita dapat ngitung rata-rata dan mediannya. Langsung kita masukkan saja di contoh datanya ya. Ada data 2536 NaN. NaN. Nah, data ini kosong. Non-available number. Kita masukkan dengan rata-ratanya. Jadi seluruh data ini kita hitung rata-ratanya. Kita gantikan nilai-nilai NaN ini 6, kemudian di sini 11. Jadi bisa jadi min itu adalah min barisnya ini. Jadi baris ini kita masukkan. Ya, rata-ratanya ini. NaN ini 7. Masukin ke sini. Ya, kita masukkan ke situ nilainya. Nah, keuntungannya apa? Mudah, Pak. Lebih mudah dan cepat. Terus efektif untuk dataset numerik yang ukurannya kecil.
dan dipakai untuk variabel numerik, oke, cocok untuk data missing completely at random. Jadi untuk yang MCAR itu bisa dipakai. Jadi MCAR itu yang tadi ini. MCAR itu yang ini. Nah, ini. Jadi instan yang hilang tidak bergantung pada nilai yang diketahui. Jadi nilai yang hilang itu dia nggak mempengaruhi. Nilai yang hilang ini nih tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lain. Jadi bisa aja kita isi dengan rata-rata atau mediannya. Bisa dipakai dalam produksi, misalkan dalam model deployment. Nah, kontranya apa? Kontranya dia tidak memperhitungkan korelasi antar fitur ya pada tingkat kolom. Jadi nilai rata-ratanya ada di sini itu tidak menghitung dia, ya tidak melihat korelasi antar fitur data yang ada di sini. Ya, keterhubungan antar satu data dengan data lain. Bisa jadi ini aslinya tuh memang 0, terus karena kita isi jadi 36,2. Kurang akurat, ya, tapi tidak memperhitungkan probabilitas atau ketidakpastian. Tidak cocok untuk 5% data yang hilang. Jadi kalau jumlah datanya lebih banyak, di atas 5%, sebaiknya jangan pakai imputasi min atau median ini. Terus dia mendistorsi varian dan distribusi. Mendistorsi itu mencoba mengurangi, mengaburkan atau mengurangi variansi dan distribusi variabel. Seperti itu. Nah, ini bisa imputasi min atau median. Jadi intinya adalah metode imputasi median atau min ini, data yang hilang itu diisi dengan nilai min atau median. Ya. Nah, contoh misalkan ini ya, contoh. Saya buka. Oke. Nah, ini contoh ya. Oke. Ini saya masukkan datanya kayak tadi itu, ya import pandas, PD, numpy. Oke. Kemudian data ini saya pindahkan ke data frame ya dari PD jadi kolom ini. Terus saya cek hasil datanya. Nah, ini ya, ada NaN ini. Nah, dengan memberikan perintah data titik fill itu isi ya. Fill NA itu non available, artinya data yang mengandung nilai fill not available, ini kan NaN atau NaA, diisi dengan data mediannya. Nah, kita nggak perlu ngitung mediannya, minnya. Jadi cukup dengan data titik min. Jadi kalau saya tulis misalkan di sini ya, contoh saya tambahin. Jadi kalau saya tulis data titik min, nah saya dapat nih tuh 7 ya, 11, 6 ya, 6, 5, 7. Jadi minnya ini untuk kolom 1, kolom 2. Jadi rata-rata untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Seperti itu. Ya, data min. Nah, data-data rata-rata ini yang setelah dihitung, saya isi ke dalam yang filna tadi itu terisi. Jadi kolom kelima itu isinya 7 nih, yang ini. Ya, kolom keempat isinya adalah 5 semua. Kolom keempat itu 5. Nah, 6. Kenapa? Karena kolom keempat itu kan ada isinya, jadi nggak digantikan. Jadi yang terganti adalah yang NaNA ini ya. Ini yang terganti. Oke. Jadi kolom 1 7, kolom 1 nggak ada ya, kolom 2 11. Ini 11 nih. Nah, ini 11. Itu. Oke, ya. Itu yang tentang penggunaan apa itu? Pengisian data missing value untuk dengan teknik imputasi min atau median. Ya, seperti itu. Nah, bisa juga contoh ini contohnya. Umur ya. Umur, kita punya umur, data umur. Ini punya data umur. Ini saya tulis ya, umur ini adalah kolomnya, ini datanya nih. Nah, isinya adalah NaN, AN ya, NaN kayak gitu ya. Saya pindahkan ke data frame, saya cetak nilainya, saya dapat nilainya adalah nih. Nah, data yang nomor 2, baris kedua dan baris kelima, itu nanti saya isi dengan rata-rata. Data min. Dapat usianya
nomor 2 isinya 43, terus nomor 5 isinya adalah 36. Kenapa Pak beda-beda nih? Coba ya kita cek. Kenapa dia bisa berbeda? Data titik min. Data titik min. Cek. 36,2 ya. Ini 36. Kenapa berubah? Karena data yang setelah dia diisi dengan 36,2, yang ini ikut terhitung. Jadi maksudnya gini, kalau saya pertama datanya ada 2 kosong ya. Datanya. Jadi ketika dijumlah ininya 00, pembaginya 6. Nah, ini ketika terisi 36 ini ikut dijumlahkan, maka jumlahnya sudah tidak lagi untuk mendapatkan ini, tidak lagi data awal min yang 36,2, tapi dia sudah ditambah jadi 36,2. Nah, ini 3,62 nih nilainya. Dia dijumlahkan jadi mana tadi itu? Filnanya ini kita isi dengan 36,2 data-data rata-ratanya. Tuh. Ya, 36,2 dan 36,2 yang rata-rata ini ya, tergantikan. Ya, ini kan minnya ya, dicetak seperti itu. Oke. Oke, itu untuk yang missing value dengan data min atau data median. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Nah, selanjutnya ya, untuk imputasi yang berikutnya itu bisa dilakukan dengan nilai suka-suka. Namanya juga suka-suka ya. Artinya terserah kita ngisinya. Keuntungannya apa? Asumsi data tidak missing at random. Mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset. Jadi paling gampang udah seragamin aja nilainya berapa. Kontranya apa? Dia akan mendistorsi variansi dan distribusi variabel asal original dengan kovarian variabel sisa data. Jadi kalau kita isi nilainya tinggi, padahal aslinya ini kecil-kecil semua kan, di bawah 50 kan. Nah, jadi akhirnya menjadi mendistorsi varian. Varian itu selisihnya akan menjadi jauh. Ya. Padahal aslinya bisa jadi NA ini kalau asli mungkin bisa jadi di bawah 50 juga. Seperti itu. Jadi varian dan kovariannya ini akhirnya kalau kita salah isi, atau misalkan nilainya 100 semua, tiba-tiba kita nilai kosongnya kita isi 7, bisa isi 10, nah terlalu kecil. Nah itu variannya, jaraknya terlalu, variasi datanya terlalu jauh. Nah, itu yang disebut sebagai distorsi itu. Terus kemudian dia akan membentuk outlier jika nilai arbitrernya berada di akhir distribusi. Jadi outlier itu kalau diletakkan di posisi di data terakhirnya, bisa jadi data paling kecil ataupun data paling besar. Nah, semakin besar nilai NA, maka semakin besar distorsinya. Jadi kalau kita kasih nilainya 99, jaraknya itu, maka makin besar nilainya. Ini kan 99 ya, 29 ke 99 kan jauh ya. 43 ke 99, ini kan jauh jaraknya, seperti itu. Kemudian kontranya adalah kita diminta hindari memilih nilai arbiter yang mendekati nilai min. Jadi kalau kita udah punya ini, hitungan ini, sebaiknya jangan mendekati nilai rata-rata yang ada. Seperti itu. Jadi kontranya seperti itu ya. Nah, caranya gimana Pak kalau kita punya data yang seperti itu? Kalau kita pakai cara suka-suka, sama seperti tadi. Ini umurnya. Umurnya mau diisi berapa? Ya, filna 99. Udah kita isi umurnya 99. Ya, mengatasi nilai missing value dengan imputasi suka-suka 99 nih. Kita kasih nih data titik filna 99. Udah isinya 99 semua. Itu. Cuman kita harus tahu kan, masa sih umur 99? Nah, ingat dulu nih kasusnya, datanya bicara apa? Kalau data mahasiswa, kalau kita isi 99, bisa masuk akal nggak nih 99 itu? Ataukah kita mau gunakan yang ini? Ini kita ingin bentuk outlier. Ya, artinya kita ingin membuat pengecualian terhadap data 99 ini. Oke, nggak mungkin lah mahasiswa ada umurnya 99 misalkan. Ya, mungkin, tapi sangat tidak mungkin karena sebaran datanya 29. Atau pekerja, karyawan. Ini ada 29, 43, 25, 34, 50. Kalau pekerja mungkin nggak mungkin juga nih 99 masih kerja gitu ya. Oh, mungkin kalau data pasien, iya bisa jadi. Ada pasien yang dirawat usianya 99. Jadi bisa jadi kondisi data ini
tergantung dengan pemahaman kita terhadap data umur ini, ya. Data apa yang dibicarakan. Gitu. Ya. Oke, jadi tidak hanya sekedar kita mengganti angka 99 atau data kosong itu dengan angka tertentu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke. Nah, yang berikutnya adalah imputasi dengan end of tail, ya, ujung dari ekor. Mirip dengan imputasi suka-suka, cocok untuk variabel numerik. Ketentuan khususnya gini, dalam memilih nilai arbitrary, nilai yang akan kita isi, jika variabelnya berdistribusi normal, maka nilainya adalah mean, ya. Rata-ratanya ditambah 3 dikali standar deviasi. Nah, jika variabel skew-nya, kemiringannya, ya, untuk variabel ininya, maka gunakan aturan ini, Bro. 75 tahun ini 75%, kuartilnya diambil, datanya dikurangi dengan 25% datanya. Ya, proses inputnya. Nah, hanya digunakan pada latih data training, jadi bukan pada data uji nantinya. Ya, ini contohnya misalkan ya, ada usia, nah NA ini dihitung dengan cara ini, kita dapat 66,89. Nah, ini mungkin agak lebih mendekati, agak lebih baik datanya ketimbang kita isi dengan 99 tadi. Ya, itu. Nah, cara ngisinya gimana, Pak? Caranya sama. Ya, nah, ini pakai feature engineering imputasi ini namanya. Ya, kita bisa gunakan ini. Ya, jadi kita bisa gunakan feature engineering nih. Oke, sebentar ya. Ini, ya, ini saya isikan, ini pakai imputasi N ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan pada saat menggunakan perintah ini, perintah from feature engine imputation import and tell inputter ini tidak bisa, ya, dia error, maka kalian harus lakukan instalasi. Nah, ini saya pip install feature engine, ya. Jadi untuk mengaktifkan library ini. Ya, jadi ketika kita lakukan pip install ini, nanti dia download install ini, ya. Kemudian ketika sudah ini kita coba jalankan, ya. Oke, nah ini kan dia kayak gini tuh. Modul not found after engineering. Jadi bisa jadi ini harus kita install, coba saya ulangi lagi instalasinya. Tuh, dia install dulu nih ya. Ya install. Oke. Sukses ya, oke, sukses install. Oke, baru saya aktifkan. Oke, nah baru terhitung nih. Jadi datanya 66,89, yang kosong tadi bisa terisi dengan ini. Ya. Oke, tadi ada pertanyaan, coba dari Nur Siva ya. Oke, jika kita melakukan imputasi data dengan menggunakan teknik min dan suka-suka, tentunya data ini belum pasti valid ya, Pak. Nah, apakah tidak apa-apa jika imputasi ini dilakukan pada data dan informasi yang sangat penting? Oke. Nah, jadi pada saat datanya ketemu data kosong, data hilang tadi, ya, apakah tidak riskan ya istilahnya ya, kalau data yang kosong itu kita isi dengan suka-suka atau dengan data min ya, dengan rata-ratanya. Sebenarnya ada pertimbangan seperti ini, ya. Jadi kalau kita isi rata-rata itu akan lebih mendekati sebenarnya dengan isi data yang kosong. Ketimbang gini, kalau misalkan kita punya data kosong, 0, kalau kita kosong, nah terus kemudian kita lakukan proses berikutnya, nah yang kosong itu sayang tidak ada nilai yang bisa digunakan. Ya, tidak bisa. Artinya gini, kalau kita kosong itu kan bukan artinya kalau 0 dia ada datanya, kayak usia gini. Kalau usia gini kan nggak mungkin 0 usia kan, 0 usia. Tergantung datanya. Kalau dia data usia karyawan, nggak mungkin kita isi 0 usia. Data mahasiswa 0 usia. Berarti kan harus ada data isi usianya berapa. Nah, kalau kita kosongkan pada saat kita mau misalkan menentukan sebuah kebijakan, misalkan gitu, kita pakai.
Nah, kita nanti nggak ada, kalau kita kosongkan, itu sayang, data yang kosong itu tidak ikut terhitung. Ya, maka kalau kita isi dengan rata-rata 36 nih katakanlah ya, saya mau kasih bonus nih. Nah, jadi bisa saya ambil sebagai keputusan. Jadi nanti pada saat saya memutuskan, bukan lagi saya bilang orang per orang ini untuk yang usianya gini, tapi saya ambil rentang usia dari sini. Untuk yang usianya di atas 30 tahun dapat bonus 5%. Untuk usia yang di bawah 40%, atau saya bagi ini, usianya antara 20 sampai 30, 29, dia dapat bonus 5%. 30 sampai 30 sampai 35 sekian, 35 sampai 40 sekian, 40 sampai sekian sekian. Nah, orang-orang yang kosong ini, yang tadi datanya tidak kita ini kan, dia akan ikut termasuk di dalam kelompok itu. Jadi akan lebih pada saat memutuskannya, keputusannya jangan lagi orang per orang. Misalkan contoh gini lah, contoh lain. Kalian sekelas ini ada 22 orang tadi ya, contoh. Dari 22 orang itu saya minta tulis data usianya. Ternyata ada 3 orang yang tidak nulis. Nah, kebijakan yang saya berikan itu bukan lagi orang untuk 3 orang itu, tapi kebijakan terhadap seluruh data yang hilang. Nah, 3 orang tadi dengan rata-rata usia, saya lihat sebaran usia kalian. Oh, usia kalian itu sekarang itu ada di rentang 19-20. 19, 20, 21 ya, seperti itu ya. 18, 19, 20, 21. Kebijakannya gimana? Kebijakan saya buat gini. Untuk yang usianya antara ya misalkan itu 18, 17 sampai 18 seperti ini. 19 sampai 20 segini. 20 sampai segini. Nah, itu akan mendapatkan data yang 3 hilang tadi akan masuk di salah satu kelompok itu sesuai demin. Jadi ketika orang yang 3 orang itu hadir, Pak saya nggak dapat Pak, ya saya kok nggak dipanggil Pak, lah kamu kan nggak ngisi datanya, tapi karena datanya dia itu diisi dengan rata-rata, ketika dia datang kamu dapatnya ini, lah usia saya kan gini Pak, ya karena data aslinya nggak terisi dengan dia, tapi dia masuk di dalam kebijakan itu terdapat. Nah itu bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu ya, jadi kegunaan kita. Nah untuk yang suka-suka, ini isinya sebenarnya gini kata-katanya sebenarnya. Kita diminta ini nih, hindari mengisi nilai yang ini yang mendekati nilai rata-ratanya. Ini kan nilai rata-ratanya 36,2 ya. Nah, ini. Jadi sebaiknya kalau mau suka-suka jangan isi dengan 36. Tapi isilah dengan yang paling besar, ya, isilah yang makin besar nilainya. Jadi yang tidak masuk akal namanya ya, bikin yang terbesar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan outlier, ciri bahwa dua data itu sebenarnya nanti itu hanya sebagai alat bantu saja. Ya, jadi nanti pada saat pembagian jatah bisa jadi 2 orang ini tidak diikutsertakan sama kita, gitu loh. Ya, mungkin sementara seperti itu penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah melakukan imputasi data dengan menggunakan teknik min dan suka-suka ini, data ini belum pasti valid. Pasti memang belum valid ya. Ya, makanya dilakukan transformasi data untuk memvalidkan data. Jadi jangan sampai akan lebih parah kalau data ini kosong. Kalau data ini tidak kita pakai, maka ada konsekuensi. Yang tahapan cleaning berikutnya bisa jadi ini nanti imputasinya gampang nih, dibuang aja nih. Ya, kalau kita lakukan preparation yang sebelumnya itu kan bisa aja dibuang Pak Dua, tapi hati-hati membuang itu. Ada kriteria ini. Tuh. Nih. Ya. Kalau ternyata di atas 5% banyak banget data yang missingnya. Ya, kalau tadi data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, yang hilangnya itu ada 2. Mungkin 7 kurang 2, 5 masih bisa dipakai. Tapi kalau 7, ya kalau dikali 5% berarti hilang 3. Nah, di atas 3, ya sudah berarti kan nggak bisa dipakai. Saya mau ngajak kalian jalan-jalan 22 orang. Terus dari 22 orang itu, ternyata, Pak saya 20 orangnya nggak bisa. Nah, cuma ngajak 2 orang. Kan akhirnya 2 orang itu tidak bisa mewakili semuanya itu. Nah, itu yang dianggap tadi itu suka-suka itu kenapa harus yang jauh banget, yang besar banget. Jadi maksudnya secara filosofi biar kita tahu banget bahwa ada data yang kita tandain dengan nilai terbesar,
pada saat kita ngambil keputusan, oh itu tuh nilainya nggak masuk akal, Pak. Misalkan ini tadi lah, usia kerja, 99 kok masih kerja nih. Nah, sengaja nih kita kasih 99. Tujuannya apa? Biar kita tahu ada data yang missing di situ. Nanti perlakuannya mau diapain? Apakah mau di-bin, di-binding, di-bin itu dikelompok-kelompokkan, ataukah mau kita tentukan dalam skala-skala tertentu. Seperti itu nanti datanya. Mungkin sementara dari saya itu ya, buat Nursifa ya. Oke, Iya Pak, kalau di Pak. ya Makasih Pak. oke ya. Nah, apakah tidak apa-apa Pak jika imputasi dilakukan dengan oke? Pasti apa-apa ya, pasti ada apa-apanya pengaruhnya. Ya, setiap data yang kosong itu pasti ada apa-apanya. Jadi pasti ada, cuman tujuan kita adalah meminimalisasi hasil yang kita gunakan itu yang pada saat diputuskan di model itu bisa mewakili. Ya. Kan kadang-kadang misalkan gini, kita coba sekelas ini putuskan besok mau libur apa enggak, 22. Nah, dari 22 itu ternyata cuman ngasih jawaban dua orang. Nah, dua orang ini belum tentu bisa mewakili ke seluruh orang. Maka kalau mau dua orang ini mencari sampai 20 orang. Nah, kalau ada satu orang, dua orang yang tidak memberikan keputusan, kita akan asumsikan bahwa dua orang itu akan ikut kita. Karena nggak mungkin juga dua orang itu bisa dianggap mewakili seluruh jawaban. Seperti itu. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi ini ceritanya akan sama seperti kita misalkan gini. Maka kenapa orang demo protes itu ngajak orang banyak. Itu filosofinya ke situ larinya. Kalau saya protes demo sendirian, misalnya mohon Pak, turunkan harga barang, turunkan gini sendirian saya, diketawain orang. Jawaban ya pendapat saya itu untuk itu tuh belum bisa mewakili pendapat seluruh orang. Ya, makanya kenapa demo itu harus ngajak banyak orang, karena biar suaranya itu terwakili banyak gitu ya. Ya, ini terlepas anarkis atau tidaknya seperti itu filosofinya. Jadi ketika kadang-kadang ada orang yang tidak tahu menahu diajak udah kamu ikut atau saya bayar nih Kak, saya bayar sekian biar kamu ikut. Nah, tujuannya itu biar bisa banyak secara forumnya sampel data. Biar bisa mewakili. Ini sama seperti kuesioner. Ya, sama seperti kuesioner. Ada populasi, ada sampel. Jadi populasi penduduk Kota Cirebon ada 2 juta. Nah, sampelnya berapa? Jangan ngambil 3 orang. 3 orang dengan 2 juta itu belum bisa mewakili. Yang bagus berapa, Pak? Nah, yang bagus ada hitungannya. Pakai metode untuk menghitung Slovin namanya ya. Untuk menghitung berapa sampel yang layak yang digunakan untuk menyebar kuesioner. Kalau populasinya 2 juta. Seperti itu. Ya, jadi biar bisa mewakili jawaban semua. Sama seperti tadi itu. Ya, kalau bisa dihindari kalau missing link-nya atau missing value-nya, missing datanya itu di atas 5%, sebaiknya dihindari. Oh, aduh, ini nggak bisa nih datanya. Seperti itu. Oke, itu sementara dari saya ya buat Nursifa, mudah-mudahan ada komentar lain nanti dari teman-temannya. Oke. Ini tadi sampai sini ya. Nah, jadi ketika melakukan picture engine untuk yang imputasi dengan Intel ini, dia butuh ini, library ini, picture engine. Jadi kalau belum, tinggal install ya, pakai tanda seru di depannya PIP, install picture engine. Nanti dia akan install, nah, nanti kita bisa tahu. Nah, nilai Intel Infuter ini ya, dia ada parameternya ini. Metode yang dipakai adalah Gaussian, tail-nya adalah kanan. Ya, jadi kalau kecenderungannya apa tuh namanya tuh ya, kurvanya itu adalah ngambilnya yang kanan ya, yang kanan diambilnya. Nanti kita feed datanya, data yang tadi di atas, terus kita masukkan, kita transformasi datanya, terus kita lihat nilai t-testnya. Nah, ini yang 66, ini terisi. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, yang berikutnya adalah istilahnya skewness. Nah, skewness ini atau kecenderungan atau kemiringan atau kemencengan. Menceng itu dia miring kemana? Cenderung kemana? Ya, cenderung ke kiri kah, cenderung ke kanan kah, atau seimbang seperti itu. Dia kalau seimbang kita sebut sebagai terdistribusi normal. Ya, terdistribusi normal. Contohnya misalkan gini. Jadi kalau misalkan saya punya kurva, nah mungkin ini seperti ini. Sisi kiri dan sisi kanannya sama di sininya. Ya, terdistribusi normal. Tapi kalau kecenderungannya dia, nah ini agak menceng ke
kiri saya ya. Kalau ini kanan nyebutnya, agak ke sini, condong ke sini. Atau sebaliknya ke sini. Nah, sebenarnya ini menyatakan apa, Pak? Sebenarnya gambar ini. Ini adalah menyatakan sebaran datanya. Ya, sebaran datanya itu apakah cenderung ke kiri, apakah cenderung ke kanan miringnya. Jadi ketika dia cenderung ke kanan atau positif, skew, cenderungnya miring ke kanan, maka data yang miring ke kanan itu memiliki ekor panjang yang memanjang ke kanan ini. Nah, cara alternatif untuk membicarakan kumpulan data yang miring ke kanan adalah dengan mengatakan bahwa itu secara positif. Jadi, kalau rata-ratanya lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Jadi, ini adalah yang simbol mu ini adalah rata-rata. Median, MD, kemudian mo itu adalah modus. Ini nilainya ke sini makin besar nih. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya lebih besar dari median, lebih besar dari modus, maka kurvanya terdistribusi frekuensi, ya, nilai min akan terletak di sebelah kanan. Ya, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kegunaan ini buat apa? Nanti kita bisa memberikan pembacaan data kita itu yang kita hasilkan data-data tadi, kita akan bisa memutuskan apa yang bisa kita lakukan terhadap data-data yang missing itu. Ya. Nah, sebaliknya seperti ini. Jadi kalau dia negatif, skew, miringnya cenderung ke kiri, maka rata-ratanya ada di sebelah kiri, ya, median di tengah, dan modusnya ada di kanan. Ya, seperti ini kebalikan ya. Oke. Ya, jadi kalau ini kan modusnya yang tinggi ini ya. Modusnya kan ini. Nah, ini modusnya kan yang tinggi ini. Cuman arahnya beda deh di situ. Oke. Itu ya contoh ya. Jadi skewness ini adalah membahas atau membicarakan tentang tingkat kemiringan data, cenderung kemana. Misalkan contoh gini, misalkan dari 22 orang kalian ini nilai UTS yang hasil saya periksa kan sebarannya kan antara 10 sampai 100 misalkan itu. Nah, ternyata dari sekelas ini dari 22 orang 17 orang, 18 orang itu nilainya ada di antara 90 sampai 100. Jadi kan cenderungnya kan kalau kita positif kan berarti kan dia arahnya kan ke sini. Lebih banyak numpuknya di arah 90. Nah, sisanya ada di berapa, Pak? Oh, sisanya tuh ada yang 50, ada yang 30. Jadi dia sisinya akan kiri atau kanan seperti itu. Jadi kemiringannya seperti itu. Jadi akan miring cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan. Ya. Tapi kalau nilainya tuh nyebar, berapa nilainya, Pak? Nyebar kok di angka 70, 50, 60, ada 90, ada 100-nya Pak? Ada Pak 100 satu orang. Artinya dia bisa terdistribusi normal, sebarannya merata gitu ya. Di situ. Oke. Yang berikutnya adalah imputasi kalau kita melakukan frekuen kategori atau modus. Ya, jadi dengan frekuen ini adalah frekuensinya, berapa banyak datanya. Jadi yang harus kita ketahui adalah berapa banyak data yang muncul, modus ya. Ya, jadi kalau yang sering melakukan modus itu namanya berarti dia berapa sering kejadian yang dia lakukan untuk itu modus disebutnya. Contoh misalkan ini. Cocok untuk data yang missing at random, mudah dan cepat diterapkan, cocok untuk data yang memiliki skew. Nah, ini kan seperti ini. Jadi contohnya kayak tadi nilainya. Ada data yang kosong. Ya. Nah, data yang kosong itu saya lihat kecenderungannya lebih banyak mana? Oh, lebih banyak ini, Pak. Ya sudah yang kosong saya masukkan data itu yang lebih banyak. Ini contoh ya. Ini adalah daftar merek-merek kendaraan. Ada Ford, ada Fiat, ada BMW, ada Kia dan segala macam. Nah, kita hitung modusnya, nilai yang paling banyaknya. Port ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Portnya ada 4. Kia ada 2. Fiat ada 2. BMW 1. Bahkan yang missing link ini, yang missing ini, kita bisa isi aja dengan port. Jadi kita isi port. Artinya nilai yang kategorinya lebih banyak di sini. Ya. Nah, ada nggak Pak kontranya? Kontranya adalah satu, dia mendistorsi relasi label dengan frekuensi tertinggi dan PS variabel lain. Jadi bisa jadi port ini ketika dihubungkan dengan data yang lain, misalkan ya katakanlah port dengan BMW, Fiat, dan Kia ini dia punya spesifik khusus untuk kolom yang lain.
Nah, ketika kita relasikan antara port dengan data yang lain, dia nggak cocok. Nah, ini kan dia mendistorsi relasi label dengan frekuensi tertinggi atau variabel lain. Apa ya contohnya ya? Misalkan ya enaknya tuh, misalkan ciri khusus dari kendaraan, misalkan contoh gini lah. Di dalam salah satu tabel kendaraan ini, di dalam salah satu field ini kendaraan itu ada yang namanya misalkan merek bannya atau jenis bannya beda. Nah, jadi beda port itu beda. Nah, ketika kita isi data port ini, kita isi data missing ini dengan port, ketika kita cek bannya ternyata beda. Ban itu lebih cenderung BMW misalkan. Nah, itu yang disebut adanya mendistorsi relasi. Relasi antara satu label dengan label yang lain. Label merek, label ban, katakanlah dengan label merek ini dia nggak sinkron. Ya. Kemudian bisa menghasilkan over representation jika banyak data yang missing. Jadi kalau terlalu banyak, akhirnya belum tentu bisa dipakai untuk merepresentasikan kalau terlalu over ya. Over representation itu terlalu banyak ya. Jadi tidak bisa mewakili banyak gitu. Kalau cuma satu dua di bawah, intinya panduannya di bawah 5% aja ya yang tadi itu. Mana ya? 5% tadi itu. Nah, ini. Kalau bisa di bawah 5% aja dari total data yang ada ya missingnya. Missing datanya biar nggak terlalu banyak. Oke. Nah, ini caranya ya. Oke. Di sini ada nggak ya? Sebentar. Sok sambil jalan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Aduh, ngehang ini. Bentar ya. Coba kita cek dulu di sini. Rotasi frekuen. Nah, ini frekuen ya. Nih. Oke, ini port tadi ya. Oke, ini saya run dulu. Oke. Kita cek di sini. Oke. Kemudian kita tentukan. Ini ada yang salah nggak nih? Apa nih? NP is not defined. NP-nya nggak ada di sini. Ini kita tambahin dulu nih. Saya tambahin aja ya. Nampainya SNP. Oke. Oke, nah ini ya. Ada NAN. NAN. Ya, jadi datanya ini tadi dibuat manual. Ya, seperti ini. Nah, ada NAN, ada NAN. Terus dimasukkan ke dalam data frame. Ya, kemudian ditampilkan nilai variabel datanya. Kemudian variabel make ini ada nilai NAN, nah baris indeks ke-6. Kita pakai simple inputer strategi most frequent. Jadi kata-kata ininya, strateginya. Jadi dengan perintah simple inputer, ya, strategi sama dengan ini. Jadi pada saat kita lihat ini ya. Sebentar saya coba tambahkan. IMP itu isinya apa sih? Kita lihat. Isinya adalah ini. Ya, jadi tulisan perintah ini dia. Kemudian IMP ini kita pit ya, kita masukkan datanya tuh kita pit ke dalam lakukan transformasi tadi. Oke, nah ini dapat datanya nih port. Ya. Nah, kalau misalkan saya ganti misalkan ini bisa saja diganti ya, biarnya kita banyakkan yang mana. Jadi kalau misalkan saya ganti ini ya, saya banyakkan Fiat. Oke, ini saya masukkan Fiat. Oke. Terus saya run. Saya ulangi lagi run. Oke, Fiat ya. Ada NAN.
Proses jalankan ini most frequent, kemudian IMP-nya saya jalankan, saya transform ke isinya Fiat ya. Yang nomor berapa tadi tuh? Yang 1, 2, 3, 4. Yang NaN itu nomor 6 ya. 6 sama 9. Nih, 9-nya ini ya, Fiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nih. Ya, sama ini. Ya, tadi saya rubah di sininya, yang data ininya Fiat semua biar lebih banyak. Gitu. Oke, itu kita lakukan namanya adalah dengan frequent. Jadi imputasi frequent berdasarkan kategori data yang paling banyak modusnya. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah imputasi dengan random sample. Random sample. Ya. Keuntungannya apa? Cocok untuk data yang missing at random. Kita ganti caranya gimana? Kita ganti missing value dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel asli. Mudah dan cepat, terus mempertahankan varian dari variabel itu. Contoh misalkan gini, ya, ya. Ini ada usia. Nah, ini ada dua kolom ini, kolom usia dan kolom usia dan kolom jenis kelamin. Ya, yang available di gender di jenis kelamin ada dua, di usia juga ada dua. Tapi pasangannya yang gender not available tapi usia ada. Begitu juga yang di usianya tidak ada tapi di gender ada datanya. Nah, kita bisa melakukan imputasi random sample. Ya. Jadi dengan mengganti nilai missing value-nya itu dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel aslinya. Ya, misalkan ini kan female, kita isi dengan ini. Ya, random ini sifatnya. Ya, jadi random. Nah, caranya gimana hands on ini? Kita lihat ini. Ya, random sample. Coba saya cek di sini di coding ininya ada nggak di sini. Ya, oke, ini saya aktifkan menunya. Oke, ini saya tandas dulu ya. Oke. Nah, ini ada yang belum ada nih. Nih, no module feature engine. Oke, berarti harus diinstal ini feature engine-nya. Dari sini dulu, code. Oke, di sini kita saya install dulu ya. pip install feature engine. Oke, uninstall, sukses. Oke, sukses install. Jadi kalau dia ketemu error kayak gini ya, tuh, no module name ya. Nah ini di sini, berarti dia minta install. Karena setiap kita run keluar dia instalasinya ngapus lagi ya. Jadi karena kan ini pakai Google Colab kita. Oke, ini kita masukkan datanya ya. Ini masih nampilin data ada NA, N, terus ini sama nih data aslinya. Nah, pada data tampak nilai yang hilang, misalkan pada baris 1, indeks 1 dan di kolom age, di kolom usia. Oke. Nah, dengan random sample inputter, random state-nya 29. Ya, kita inputter, DF-nya ini adalah, DF-nya itu tadi ini ya, DF itu ini, data ya. Kita ini inputter feed, DF, terus kita ubah datanya, kita masukkan di sini, kita lihat hasilnya, kemudian kita tampilkan. Nah, jadi data yang kolom keberapa yang kosong tadi itu gender 2 sama 1 sama 2 ya. Oke, nah ini keisi 34, kemudian di sininya female, 34 female. Ya, saya coba run ulang ya. Ya, 34 sama female. Ya, tuh. 34, sorry. Nomor 2 ya, baris 2, 1 dan 2 ya, 1 dan 2. 1 dan 2, 1 dan 2.
Ini ya, 34 male. Nah, coba saya ulangi lagi ya. Ini ya, 34, ini ya. 34 male, nggak saya ulangi lagi, berubah nggak dia? Oke, nggak berubah ya, male. Nah, sekarang misalkan ininya, oke, ininya saya rubah lagi, sorry, ini saya tes ulang, saya run lagi di sini. 34 male. Oke. Nah, angka ini, misalkan saya ganti ini, random state-nya saya ganti 20. Oke, saya tes. Oke, nggak berubah ya, seperti itu. Ya, coba kita cek nih penjelasannya apa nih. The random sample ini mereplace nilai dicing data dengan random sample extract the variable in the training set. Work with both numerical correct. Oke. Oke, jadi perintahnya cuma gantiin itu ya. Oke, ini tinggal angka-angka ini jadi tinggal random state nih yang perlu kita cek. Random state apa nih? Coba saya ganti 10. Oke, nggak berubah ya randomnya. Ini balikin lagi 29. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di datanya ini, data yang sudah yang kosong tadi bisa terisi. Ya, jadi pada saat kita melakukan proses untuk terhadap data missing tadi bisa dilakukan dengan menggunakan salah satunya dengan cara ini, ya, random sample. Biasanya gini yang kalau random itu dia kadang-kadang berubah nilainya. 34 female tuh. Ini kan 34 tadi male ya. Nah, harusnya dia bisa jadi tidak 34 di sini, bisa jadi nanti 27. Di sini bisa jadi male, female ya, jadi berusaha berubah-ubah. Nanti kita cek gitu penyebabnya kenapa dia nggak berubah gitu ya. Tuh, ini kan 34 male ya. Ini kan nomor 3 ya, betul ya datanya ya. Oh iya, tuh kan male male female. Male male female, male male female. Nah, ini kan harusnya ini ya. Tuh, ini male ya. Tadi di sini female. Ya, seperti itu. Itu random dia, harusnya memang seperti itu. Jadi dia nilainya random. Oke. Nah, yang berikutnya adalah imputasi nilai konstanta. Imputasi nilainya 0 atau konstanta. Jadi kalau datanya bertipe kategorik, itu bisa kita gunakan dengan nilai 0 atau konstanta. Ini contoh misalkan ini. Nah, ini yang pertanyaannya si siapa tadi itu, si Nur Sifa tadi itu, bisa juga dia menggunakan ini. Jadi kalau datanya kategorikal itu, dia punya skala. Ya. Terus dia tidak keuntungannya itu apa? Variabelnya kategorik, kontranya apa? Dia tidak memperhitungkan korelasi. Jadi antar satu data dengan data lain itu tidak karena dia pakainya rentang ya. Cuman akan resikonya ada muncul bias ya, karena rentangnya terlalu jauh apa terlalu tinggi. Misalkan saya bilang ini yang usianya di atas 25 nanti habis ini kita keluar ya. Nah, di kelas kalian ini usia kalian mungkin belum ada mahasiswa yang baru ini yang usianya di atas 25, adanya mungkin sekitar 18, 19, 20, 21. Nah, itu artinya kan bias datanya pada saat ditentukan dengan nilai konstantanya yang salah menempatkan. Nah, ini contoh ya. Misalkan kita punya NaN tadi. Nah, dengan DF filna dengan nilainya kita isi 0, maka isinya semuanya 0. Ya. Nah, nanti pada saat membaca data ini berarti kita bisa gunakan skala. Jadi 0 sampai sekian apa perlakuannya. Jika 5 sampai 10 sekian, 11 sama sekian dan sekian. Ya, itu jadi dengan mengisi datanya menjadi nilai 0. Ini contoh ya. Nah, filna ya, imputasi nilai 0, kita masukkan 00 di sini. Nah, nanti kalau misalkan dibilang misalkan waduh, usia 0 nggak bisa dipakai, Pak. Ya sudah, di drop. Berarti 2 ini kita drop. Tapi pada saat kita mau melakukan dropping, perhatikan jumlah total datanya itu
melebihi 5% nggak misalkan. Kalau melebihi sebaiknya harus kita lakukan imputasi seperti ini. Tapi kalau ternyata dibuang cuma 2 ini, cuma 1 dibuang, ya sudah nggak masalah sebenarnya. Ya, dilakukan seperti itu. Nah, ini contoh beberapa proses imputasi. Sedangkan untuk yang materi selanjutnya KNN ini nanti ya, nanti ada topik sendiri tentang KNN ya, network ini ya. Nanti ada topik regresi juga. Kalau kita udah bicara model, nanti kita akan bicara tentang data-data yang ada di masing-masing ini ya. Jadi regresi, kemudian KNN, kemudian di sini ada juga nah ini contohnya nih ada juga bicara tentang regresi stokastik ya. Jadi kumpulan data ini. Jadi nanti kita akan bahas ini ya sendiri. Jadi bicara model-modelnya. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan tentang data transformasi. Ya. Oke, ini nanti ya terakhir ini. Di topik berikutnya ada nih. Nah, kesimpulannya apa yang bisa kita tarik? Silakan ada pertanyaan ya, silakan nggak apa-apa. Pak, izin bertanya Pak. Ya, sok enggak. Nama saya Ahmad Siva Pak. Ya. Kalau misalkan itu lo kan kurang dari 5% ya Pak, terus kita mau drop, mau kita buang datanya, berarti itu nanti dibuang semua per satu barisnya ya Pak? Ya, betul. Ya, oke. Proses penghilangan data itu bisa ngelihat gini. Jadi pertama sekali itu dari sekian banyaknya kolom, field, kan ada field yang tidak kita gunakan. Misalkan contoh gini, kita mau memprediksi seseorang itu apakah mau membeli barang A, apakah barang B. Misalkan ya contoh. Nah, kan keputusan membeli barang itu tidak dipengaruhi oleh nama. Mau namanya A, B, C, D, atau apapun juga, nggak masalah. Ternyata nama itu banyak missing datanya. Oke, kita drop itu. Drop. Berarti kita pilih kolom-kolomnya dulu. Jadi kolom-kolom yang berkaitan dengan proses tadi. Jadi kalau kita ngambil kasus yang misalkan gini tadi, saya mau memprediksi konsumen segmentasi namanya, segmentasi konsumen. Jadi konsumen mana yang paling banyak beli-beli ini. Oke, nama nggak ada pengaruh. Oke, saya hapus kolom itu. Kemudian saya juga bisa lihat alamat, ada nomor telepon, alamat. Oke, alamat sama nomor telepon mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap segmentasi. Oke, saya hilangin alamat sama nomor telepon. Ya, usia jangan dulu. Usia bisa jadi berpengaruh. Kenapa? Bisa jadi segmentasi pembelian barang ini, sebuah barang itu bisa juga dipengaruhi usia, faktor usia. Apakah barangnya lebih modis ya, artinya banyak anak-anak muda yang beli. Kalau barangnya agak oldies, terlalu tua, mungkin banyak orang-orang yang usianya lebih yang membeli barang itu. Jadi kita nggak hilangkan itu. Oke, itu yang pertama. Jadi hilangkan kolom, kemudian yang berikutnya dicek barisnya. Dicek baris. Nah, ketika di baris itu missing link-nya di kolom-kolom yang sudah kita hilang tadi, yang tidak ada tadi itu, lihat 5%-nya. Ya, kita lihat 5%-nya. Jumlah datanya. Kalau sebenarnya 5% itu bukan aturan baku sebenarnya sih ya. Makin banyak data yang terisi sebenarnya makin bagus. Tapi kan terisi dengan asal juga kan jadi masalah juga kan. Kamu udah ngetik 100 soal, sudah Pak. Tapi 100 soal itu salah semua, tetap aja kan jelek juga datanya. Jadi tetap aja 100 data yang ada itu tetap juga harus dicek nantinya. Ya, istilahnya valid. Yang tadi pertanyaannya si Siva tadi valid apa enggak. Jadi bicaranya isinya tuh valid apa enggak, ya seperti itu. Baru dicek ada tahapan berikutnya. Jadi setelah kita kolom, kemudian dicek barisnya. Nah, baris yang hilang itu bisa kita lakukan itu tadi, baris yang kosong-kosong tadi bisa aja kita lihat. Kita kalau misalkan ternyata terlalu banyak, mungkin jangan kita lakukan tidak kita lakukan dropping atau penghapusan data, penghapusan baris. Bisa jadi kita lakukan imputasi. Kita isi dengan nilai sementara ataupun dengan nilai-nilai yang teknik-teknik yang ada. Ya, seperti itu. Tapi kalau cuma satu, ada datanya nggak ada, itu bisa aja kita hilangkan. Nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini. Makanya kekuatan machine learning itu adalah pada banyaknya data.
Jadi kalau kalian punya data jutaan kayak gitu, udah aman itu sebenarnya mau dilakukan apa. Tapi kalau kita cuma punya data 5 kayak gini tadi ya, datanya cuma 5, 6, aduh itu kalau dihilangkan kan bahaya itu sedikit nih. Ya. Gitu Nur apa Siva ya? Mm-mm. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ya, enggak. Yang lain silakan ya. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari teknik imputasi ini ada dua kategori. Yang pertama berdasarkan single imputasi dan multiple imputasi berdasarkan tahapannya. Ya. Nah, single ini tadi lakukan satu persatu. Nah, kalau dia multiple ini bisa bertahap, bisa jadi gini maksudnya multiple itu. Bisa jadi pada pada data tertentu dilakukan dengan nilai tertentu, filling kolom tertentu, ya bisa juga dengan nilai yang lain dengan metode yang berbeda, bisa juga. Ya, misalkan gini, ini contoh yang nama tadi, yang mana sih tadi itu ya, jenis kelamin sama usia. Nah ini ya, nih. Nah, kalau kita pakai rata-rata kan nggak ketemu nih kan. Ini kan sedangkan ini numerik, ini kan kalimat, ya, string teks, sedangkan ini adalah angka. Nah, ini berarti kan melakukan multiple ini sebenarnya transformnya, ya. Maka yang kategorikal yang menggunakan frequent frequent ya, menggunakan random sample ataupun menggunakan frequent bisa lebih baik. Jadi kalau kita menggunakan nilai yang paling banyak kan kita tinggal cari nih yang lebih banyak laki-laki apa perempuan. Oh laki-laki Pak, ya sudah isinya laki-laki. Bisa juga kan model seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan random. Jadi random dia bisa di sininya bisa laki-laki, bisa perempuan dan segala data-datanya. Nah, itu kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil dari penggunaan imputasi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada cara sempurna untuk mengkompensasi missing value, nilai yang hilang. Nah, ini kata-kata ini paling sering. Enggak. Jadi cara yang pertama yang ditransformasi data dari yang awal disampaikan sampai yang terakhir tadi. Itu tuh bukan cara yang sempurna. Jadi belum tentu bagus juga cara itu. Tapi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki data, quality data, memvalidkan data. Ya, jadi daripada datanya missing value nggak digunakan sama sekali, mendingkan kita isi dengan nilai tertentu sehingga bisa dikompensasi nilai itu untuk melakukan proses berikutnya. Ya, nah nanti tinggal kan ujung hasil itu kan ada namanya apa istilahnya tuh bias errornya kan dihitung nanti terakhir itu. Jadi ketika kita menghasilkan modelnya itu dicek lagi terakhir setelah jadi. Oh kita misalkan tadi memprediksi apel merah sama apel biru misalkan. Ternyata karena kita punya data setnya kita jelek, maka apel yang warna hijau tadi harusnya lebih dominan, akhirnya kebacanya merah misalkan. Atau tidak kebaca sama sekali. Jadi setelah kita melakukan transformasi data, ternyata konsekuensi hasil akhirnya model itu nggak kebaca Pak hasilnya Pak. Nah maka untuk itu bisa jadi alasannya karena dataset kita jelek. Bisa jadi kan seperti itu, datasetnya kita yang jelek. Kenapa? Karena kita terlalu banyak melakukan imputasi data. Maka caranya gimana Pak? Tambah lagi datasetnya, tambah lagi terus datasetnya. Seperti itu. Ya. Nah, setiap strategi memiliki kinerja lebih baik untuk kumpulan data tertentu dan tipe data yang hilang, tetapi dapat berkinerja jauh lebih buruk pada jenis kumpulan data lainnya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi belum tentu model yang kita buat tadi, misalkan gini, saya udah ketemu model ya, model untuk data yang saya buat, kasus yang saya buat dengan data itu bagus hasilnya. Oh benar Pak, nih bisa diprediksi. Misalkan memprediksi apel tadi ya, apel hijau sama apel merah. Ini bagus banget nih Pak modelnya. Ketika saya pindahkan ke mangga, ternyata berantakan, nggak kebaca sama sekali. Nah ini maksudnya dia. Jadi bisa jadi strategi pemilihan ya pengolahan data transform tadi itu akan bisa berkinerja lebih baik pada kumpulan data tertentu dan tipe data yang hilang. Tapi bisa juga jauh lebih jelek kalau untuk data yang lain. Jadi bisa jadi untuk data yang kesimpulannya apa?
untuk dataset yang lain itu harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Jadi belum tentu fix dia di situ. Sama seperti kita lah. Saya biasa di Cirebon Pak kayak gini. Nah, saya biasa di Cirebon dengan saya nanti di luar Cirebon itu berbeda. Maka saya butuh adaptasi baru untuk itu. Ya, saya bikin kinerja saya bagus di sini Pak. Tapi ketika di luar jelek. Artinya saya cocok di tempat ini. Belum tentu saya cocok juga di tempat yang lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai strateginya bisa berbeda. Jadi kondisinya bisa secara locally hanya ada di satu tempat atau di satu data itu. Itu ya yang bisa kita simpulkan. Oke. Masih ada waktu mungkin ya, sebentar ya. Oke, ini mungkin outlier nih. Mengatasi handling outlier ya. Nah, outlier itu adalah titik data yang sangat berbeda dari data lainnya. Jadi orang sering nyebut kalau kita punya data itu, kalau kita sering punya data, ada data yang satu yang berbeda dari data yang lain. Itu yang kita sebut sebagai outlier. Outlier itu out luar lah, liar itu di luar kebiasaan gitu loh. Jadi ada sekumpulan data, ada beberapa data yang berbeda dengan data yang sekumpulan. Misalkan contoh sekelas nih 22, disuruh pakai seragam merah putih misalkan. Ada 1-2 orang yang seragamnya putih biru. Nah, yang putih biru itu bisa kita anggap outlier terhadap data yang seragam merah putih. Jadi titik data yang sangat berbeda dari data lainnya. Pengamatan yang menyimpang dari pola keseluruhan. Bisa jadi kita anggap dia menyimpang. Orang dibilang putih merah, dia kenapa putih biru? Dengan berbagai macam alasan disebutin bla 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 bla. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi itu yang kita anggap menyimpang dari pola yang kita inginkan. Itu outlier. Nah, kalau coba bayangkan kalau kita punya data banyak, outlier-outliernya ada. Maka kita bisa menghandling, mengatasi outlier itu. Mau diapakan, gitu loh, outliernya. Tapi sebelum kita mengatasi itu, apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya bisa jadi gini, error pada saat melakukan percobaan, salah input, ya, error instrumennya. Kalau kuesioner biasanya error instrumen. Terus sengaja, kita sengajain aja deh, kita naikin atau kita turunkan nilainya. Terus error pada saat diproses datanya. Error sampling, kewajaran karena keanehan dalam data, bukan error. Jadi sengaja dengan proses-proses. Nah, ini yang menyebabkan penyebabnya jadi outlier. Ya, menyebabkan munculnya outlier di situ. Nah, berikutnya jenis data outlier itu gimana, Pak? Ada yang univariat. Ya, variasinya satu variasi. Tapi ada juga yang multi bervariasi, terlalu banyak outliernya. Jadi misalkan tadi yang seragam merah putih tadi, ada yang seragamnya putih biru, ada yang putih hijau. Aduh, ini terlalu banyak outliernya nih. Mau diapain yang putih biru sama putih hijau tadi mau diapain? Nah, itu kan uni sama multivariat di situ. Ada juga data-data yang sifatnya parametrik, non parametrik. Jadi menyesuaikan dengan parameter datanya seperti apa. Ya. Nah, cara kita gimana, Pak? Cara untuk mendeteksinya. Caranya adalah dengan visualisasi. Nah, ini nanti saya sampaikan ini visualisasi. Visualisasi itu dengan model seperti ini nih. Ini visualisasi namanya. Ya, dengan grafik-grafik ini kita bisa lihat ya, ada outlier apa tidak di sini. Ya. Jadi yang pertama dengan visualisasi. Yang kedua dengan distribusi normal. Distribusi normal cenderungnya adalah gini, menggunakan kurva distribusi normal. Ya. Nah, ini sebenarnya statistik nih ya, bahasanya di statistik. Nah, tekniknya gimana Pak untuk mengatasi outlier? Bisa dengan trimming, Windsor, rising, inputting, bisa juga dengan tadi ya, inputasi tadi, dengan discrete, dengan sensoring, dengan z-score, dengan linear, model linear. Nah, yang umum dipakai adalah model linear, z-score, imputasi, sama diskrisitasi. Biasanya seperti itu pakainya. Suara saya jelas nggak ya? Hujan gede soalnya. Jelas ya? Pak. Jelas ya? Ya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu cara kita mendeteksi outliernya ya. Nah, sekarang kita lihat nih cara deteksinya.
Misalkan kita bisa visualisasi dengan box plot ya. Box plot itu modelnya gini gambarnya. Pakai box kotak, box plot. Atau scatter plot. Nah, ini di scatter tuh disebar datanya di dalam sebuah kurva. Sebagian besar titik data terletak di tengah. Tetapi ada satu titik yang jauh dari pengamatan lainnya. Nah, ini bisa jadi menjadi outlier. Ini kalau kita lihat. Ini kalau ngumpulnya di sini misalkan di sini. Nih, ngumpul ya. Ngumpulnya kan kayak di sini. Nah, ada yang titik-titik yang ini yang di jauh-jauh ini. Mungkin kalau di box plot tidak terlalu terlihat ya di sini. Ini sebenarnya box plot tuh di sini. Ya. Nah, ini kalau dia pakai scatter plot kelihatan nih sebaran ini. Nah, yang bagus sebenarnya kalau dia ngumpul di dalam satu kelompok. Kalau kita tarik lingkaran misalkan gini. Kalau saya tarik lingkaran itu dia bagusnya nah, misalkan ngumpulnya di sini gitu lah. Ya, enak tuh. Ya, jadi datanya ada di sini semua. Ini kalau kalian punya data yang ngumpul di satu titik ini, waduh, udah nggak perlu lagi melakukan cleaning dan segala macam. Ya, jadi bisa langsung diproses untuk berikutnya gitu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan distribusi normal. Ini deteksi ya, cara mendeteksi outlier ya. Nah, dalam distribusi normal, sekitar 99,7% data berada pada 3 standar. Jadi kelompoknya itu ada di 3 ini. 3 standar deviasi dari ini. Nih. Jadi kelompoknya tuh di sini nih. Dari kolom ini 95%, 68%. Jadi masuk di kelompok-kelompok ini. Jadi 60% data itu ada di tengah di sini. Kalau ditarik 95%, maka dia ada di antara min 2 sampai di sini. 90% tersebar di sini. Jadi kalau kita ngambil dua ada seginilah datanya. Jadi tidak nyimpang. Jadi garisnya itu tidak cenderung ke sini ya. Nah, misalkan gini ya, cenderung kayak gini tadi. Kalau dia kayak gini kan berarti kan lebih banyak cenderungnya kan ada di posisi sini. Ya. Nah, ini yang coba dihindari ketika kita bicara tentang distribusi normal. Jadi kalau dia terdistribusi normal, letak gambarnya itu kayak gini kurvanya. Jadi yang di posisi sini ada 68% data ada di sini. Ya. Nah, terus kalau ketika ditaikkan sisinya, posisi datanya ada di sini. Gitu. Oke. Nah, ini bicaranya statistik semua sebenarnya ini. Jadi dalam distribusi normal sekitar 99,7 yang ini ya berada dalam 3 standar deviasi dari min. Ya, 3 nih. 1 ya, ini 1 2 3. 3 kelompok ini. 1 di sini, 2 di 3. Gitu. Nah, jika ada pengamatan yang lebih dari 3 kali, jadi kalau ada yang lebih bisa jadi kan numpuknya itu bisa jadi numpuk penuhnya di sini. Jadi harusnya kayak gini dia kecenderungannya dia tuh. Nah, misalkan gini. Nah, berarti kan ada data yang penuh di sisi sini. Di sisi sininya lebih penuh. Berarti ada outlier. Outlier. Nah, itu salah satu cara kita untuk melihat memvisualisasikan, melihat, mendeteksi outlier yang ada itu di dalam kumpulan data. Nanti kita coba ya. Nah, ini contoh ya. Nih outliernya nih. Kalau dibesarkan ini ya. Tuh. Nah, ini dengan Z-score. Kalau Z-score nanti outliernya kelihatan di ujung-ujung ini. Sisi-sisi sini nih. Ya, nilai Z-score-nya. Oke. Nah, bisa juga mendeteksi outliernya itu dengan menggunakan ini, quartile. Ya. Z-score-nya, inter-quartile range. Ini kelihatan di sini. Jadi minimum nilainya di sini, berarti ada outlier di luarnya. Nah, kalau di tengah, dia di sini bagus nih datanya. Berarti yang di sisi ini ada nilai maksimumnya ada di sini, garis ini, maka outlier di luar. Jadi yang di luar dari ini sama ini, itu kita anggap sebagai outlier. Cara ngitungnya gimana? Q3, kuartil yang ketiga, 75%-nya, itu ditambah dengan 1,5 dikali dengan QR-nya. QR itu interquartile range-nya itu berapa, titik tengahnya ini. Nah, ini kalau dia lebih ada di posisi ujung, berarti ada outlier-nya. Ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari 3 cara melihat ini, kalau saya sih lebih senang yang visualisasi ini. Langsung bisa bilang nih ada outlier. Ini juga kalau ngelihat sebaran data ini, menurut saya kurang baik, kurang bagus ini. Karena nggak rapat loh. Ya, nggak rapat ini.
Yang outliernya kan bisa jadi ini nih. 1, 2, 3, 4. Jadi istilahnya tuh kalau saya selalu bilang tuh, kita lagi ngobrol ngariung di tengah ini, tiba-tiba ada satu orang di pojok sendirian gitu ya. Sendirian. Lagi main HP sendirian di pojokan gitu ya. Yang lain ketawa-ketawa di sini. Nah, itu kalau saya ini baratnya kayak gitu. Itu outlier itu. Ya. Atau kita lagi ngobrol, tiba-tiba satu sini pojok sisi sendirian. Kalau cuma satu nggak apa-apa. Cuman kalau sebarannya itu berbeda. Ini kan ada 3 kelompok nih, berarti kalau kita perhatikan. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada 4 malahan. Tuh. Kalau kita tarik kotak ini kan, tuh, ini outlier nih. Ya, ini bisa jadi outlier nih. Nah, outlier ini bisa nggak kita tarik masuk nantinya ke dalam sini? Jadi kalau yang kecil-kecil ini masih bisa nih, tarikin masuk ke dalam ini. Ini bisa dimasukin ke sini. Ya, yang ini masih bisa dimasukkan ke sini. Nah, tapi kalau dia sudah terlalu jauh, mau dilakukan apa? Bisa jadi di drop. Gitu, ya. Ya, bisa juga seperti itu keputusannya. Jadi tergantung kita nanti outlier-nya itu seberapa banyak, ya, seberapa banyak dan pengaruhnya seperti apa. Gitu. Oke, ini tekniknya kayaknya perlu dicoba. Oke. Trimming dan winsorizing. Trimming itu memangkas, ya, kalau bahasa ininya, nama lainnya adalah transition, dipotong, menghapus outlier dari dataset. Perlu memutuskan metrik. Nah, metrik ini adalah alat atau panduan standar untuk memotongnya. Jadi nggak bisa asal potong, pok gitu. Harus ada metrik, ya. Nah, bisa juga kita mengganti outlier dari dataset dengan nilai persentil setiap ujung data dan ya bisa juga. Jadi yang outlier tadi itu kita ganti nilainya dengan persentil, pakai yang entail tadi. Jadi kita pakainya apa? Pakai imputasi tadi ya. Ujung batas atas, batas bawahnya. Jadi diganti biar dia masuk ke dalam kelompok utamanya di situ. Itu bisa juga kayak gitu. Supaya contoh kasusnya gini. Laporan jumlah pasien yang ditangani tiap dokter per bulan di bawah 100 pasien, dengan 4% dilaporkan lebih dari 100 pasien. Laporan jumlah pasien yang ditangani tiap dokter per bulan di bawah 100%, dengan 4% dilaporkan lebih dari 100 pasien. Nah, how many patient do you manage per month with condition Y? Oke. Nah, ini contohnya, ya, kalau kita lihat ini contohnya dia. 1 sampai 20 ini mungkin pasiennya ya, mungkin jumlah pasiennya ya. Pasien 1 sampai 10 itu jumlah dokter ya, inilah jumlah laporan jumlah pasien ditangani tiap dokter. Berarti ada 11% yang ditangani untuk pasien yang 1 sampai 10. Ya, jadi cara bacanya gitu ya. How many patient do you manage? Jadi pasien yang di manage itu kelompoknya adalah segini. Yang ditangani 1 sampai 10 ada 11%. Berarti yang ini paling banyak adalah yang sebulannya rata-rata mereka 11 sampai 20. Oh, ini 25% nih rata-rata. Artinya sebulan 20 orang. Ya, 11 sampai 20 orang. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini range 5 sampai 100, 5 sampai 100, outlier tidak dibuang, namun dimasukkan ke dalam range sehingga nilai min mengecil. Median dan N tidak berubah. Nah, ini nggak kelihatan. Min-nya adalah 39,7. Ya, median 30, N-nya 100. Oke, ini nggak kelihatan ya. Sebentar. Gimana nih cara bacanya? Mungkin ini ya. Oh, ini dulu ya. Sorry, bukan itu. Nah, ini datanya nih tadi. Nah, kita lihat di sini. Ya, misalkan kita punya data ini. Nah, yang 100 ini ke bawah ini, ya. Ini kan kecil nih, 1% nih. Sedangkan ini kan agak lebih banyak nih.
Nah, kita potong sampai 100 misalkan. Nah, bisa jadi yang di bawah ini kita buang. Ya, seperti itu. Jadi kita buang yang bawahnya itu, ya. Kemudian pada saat kita lakukan data ini lagi 1 sampai 100 kita hitung ulang. Ya. Jadi bisa jadi yang kelompok yang di bawah tadi kita tarik nih, ya. Outlier-nya tidak dibuang, tapi dimasukkan ke dalam range terdekat. Jadi sehingga nilai min-nya mengecil. Nah, jadi awalnya kan tadi gini, sorry ya. Nih. Ini kan nilai min-nya 43 nih. Jadi yang nilai 1% ini kita tarik ke yang terdekat di sini. Nilai terdekat. Jadi nggak kita buang, kita gabungkan. Jadi kayak tadi ya, yang tadi saya bilang di gambar ini tadi sebelumnya. Nah, yang nilai-nilai kecil ini tidak hapus, tapi kita ajak masuk ke dalam kelompok ini. Tapi nilai yang terdekat kelompoknya. Nah, itu cara melakukan yang trimming dan windowing ini ya. Jadi kita masukkan ini. Jadi kita masukkan nilainya itu masukin sehingga nilai min-nya itu ya, nilai min yang mengecil. Dari 43 lumayan kan, 43 ke 39. Ya. Kemudian artinya apa kalau dia 43? Nilainya kecil ya, berarti ya, seperti itu. Artinya sebaran lingkup datanya itu dekat dia. Kemudian median dan N nggak berubah. Tuh, 30 sama 100. Berarti tetap 100 datanya. Oke. Nah, kemudian kalau kita buang di luar, kalau kita buang, jadi ada dua kondisi ini. Kalau ini tidak dibuang. Kalau ini dibuang. Kalau kita buang datanya, nilai N-nya berubah. Tuh, kita buang 4 jadi 96. Min-nya mengecil sih, 37. Mediannya masih sama di nilai yang sama. Nah, jadi metode trimming dan windowing ini ada dua yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita punya data, kemudian ada outlier. Nah, outlier itu bisa jadi tidak kita hapus, tapi kita masukkan ke dalam kelompok terdekatnya. Nanti baru kita cek lagi nilai-nilai min dan segala macamnya. Atau kita buang. Nah, terus data yang dibuang kita cek ulang lagi perhitungannya, sebarannya, seperti apa hasilnya. Itu. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Nanti bisa silakan dicoba sama kalian untuk menentukan metodenya. Ini perhatikan di sini nih. Nah, di sini ada win sorry size ya, ini yang ini. Nih. Perintah ini ada di dalam ini. Scipy namanya. Mstat. Ya, jadi ketika kita nanti melakukan instalasi atau ketika kita meletakkan ini, nah ada di sini dia. Ya, dia pakai ini. Oke. Nah, ini trim ini adalah trim A maksudnya, bukan terima, trim A gitu ya. Nih, trim A. Trim A, apa yang ditrim? Data A ini tadi. Terus dengan batasan 2,8 limitnya. Ya, nanti outputnya keluar nilainya ini, hasil trim itu. Ya. Jadi 485. Nah, ini 485. Jadi yang ini titik-titik di sininya outputnya. Akan memotong nilai dengan batas tertentu. Ya. Oke, ini nanti silakan dicoba ya, di modulnya udah ada. Oke. Ini binding ini nanti ya. Oke. Mungkin sementara itu dulu. Ini juga sama. Ini discrete, ini nanti supervise sama ini metodenya ada di dalam. Oke, binding. Yang penting itu sebenarnya binding sama. Oke. Nah, mungkin sementara itu dulu dari saya ya. Ini saya copy dulu nih sama kalian. Ini saya copy dulu ya. Modulnya nanti dicoba ya sama kalian ya. Oke, ini saya kasih filenya. Oke, tinggal silakan dicoba. Jadi kalau ada library yang belum diinstal, nanti silakan diinstal di situ ya. Oke, ini modulnya silakan dicoba. Jadi di file yang source ini, di source-nya ini sudah lengkap ya, ada semua nih, ya, yang tahapan yang tadi.
Ya, jadi tinggal kalian coba, terus dicek kalau library-nya nggak ada, tinggal diinstal. Oke, nanti kita masuk nih, karena kalau stokastik setelah ini. Oke, sampai sini ya. Ya. Sebelum ini ada pertanyaan, silakan.